Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 6. Kali ini kita akan belajar bersama materi IPA di tema yang pertama, yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pada tema pertama ini, kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, cara perkembangbiakan hewan, dan juga kita akan membuat tabel perbandingan perkembangbiakan hewan. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan belajar bersama tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Coba kalian perhatikan gambar yang terdapat pada layar. Apa kalian tahu tumbuhan apa itu? Ya, benar. Itu adalah pohon mangga. Kita lihat ya, banyak sekali buah mangganya di pohon tersebut. Lalu bagaimana proses berkembang biaknya? Apa kalian tahu? Nah, sebelum kita tahu bagaimana proses perkembangbiakannya, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Semua makhluk hidup mempunyai kemampuan berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama secara generatif atau kawin, dan yang kedua secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Coba kalian lihat pada gambar tersebut, ya, itu adalah gambar dari kembang sepatu. Kita juga bisa mengamati bagian-bagian yang terdapat pada kembang sepatu. Nah, perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan yang digunakan adalah bunga, karena pada bunga terdapat benang sari dan putik, yang merupakan alat perkembangbiakan jantan dan betina. Jadi kalau benang sari itu adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga, sementara putik adalah alat perkembangbiakan betina pada bunga. Jadi ketika kedua sel tersebut melebur menjadi satu, maka terjadilah perkembangbiakan secara generatif. Nah, sekarang kita akan melihat bagian-bagian bunga. Tentu kalian di rumah mungkin sudah ada yang memelihara bunga ya, berbagai macam jenis bunga. Nah, kita akan lihat ya bagian-bagian bunga pada gambar tersebut. Nah, sebelumnya Ima ingatkan kembali ya, putik itu adalah alat perkembangbiakan betina, sementara benang sari adalah alat perkembangbiakan pada jantan. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga. Yang pertama kita bisa lihat ada mahkota bunga, ya biasanya warnanya mencolok, kemudian menarik seperti itu. Kemudian ada kepala sari, ada benang sari. Nah, ini adalah bagian dari alat perkembangbiakan jantan. Kemudian ada lagi kepala putik dan tangkai putik. Nah, ini adalah bagian dari alat perkembangbiakan betina. Kemudian ada lagi kelopak bunga, ada lagi bakal biji, kemudian dasar bunga, dan juga tangkai bunga. Nah, mari kita perhatikan ya gambar dari proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, kita lihat. Yang pertama itu adalah ada proses penyerbukan ya. Penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Kemudian kalau sudah terjadi penyerbukan, maka terjadi peristiwa pembuahan, di mana serbuk sari atau sel kelamin jantan
melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Nah, ketika sudah terjadi pembuahan itu akan menghasilkan zigot, di mana zigot ini nanti akan tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Kemudian biji berada di dalam buah. Kemudian biji tersebut ditanam dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dan hingga nanti tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa, dan tumbuhan dewasa kemudian akan berbunga dan menghasilkan biji kembali. Baru kemudian terjadi lagi proses penyerbukan, pembuahan, dan seterusnya. Ya, tadi penjelasan singkat mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, di sini kita perlu perhatikan ada dua proses dalam perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, ya. Ini proses penting, yaitu adanya penyerbukan dan juga pembuahan. Karena adanya dua proses inilah, maka dikatakan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalau misalnya tidak ada proses ini bagaimana? Nah, maka tidak bisa dikatakan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, tadi ada dua poin penting ya di dalam proses perkembangbiakan secara generatif, yaitu adalah proses penyerbukan. Ternyata proses penyerbukan itu bermacam-macam, ya. Kita akan lihat beberapa proses. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan bisa dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada penyerbukan sendiri atau autogami. Nah, penyerbukan ini terjadi pada bunga yang sama. Jadi di mana bunga tersebut memiliki putik dan juga benang sari pada satu bunga. Kemudian, kalau penyerbukan tetangga atau geisonogami itu terjadi pada bunga lain yang sejenis, tapi masih satu tumbuhan. Jadi ibarat satu ranting itu ada 2 pohon, seperti itu. Kemudian, yang ketiga penyerbukan silang atau alogami, di mana proses penyerbukan ini terjadi pada bunga lain yang sejenis, tetapi beda tumbuhan, ya, jadi beda pohon, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penyerbukan bastar, di mana proses penyerbukan ini terjadi pada bunga dari tumbuhan yang beda varietasnya, ya. Kita akan lihat. Kalau kalian perhatikan, gambar yang A ini terjadi pada satu bunga, ya. Ada putik, ada benang sari di dalam bunga tersebut. Maka yang A ini bisa dikatakan penyerbukan sendiri. Yang B, coba kira-kira itu penyerbukan apa ya? Ada satu tanaman itu, kemudian beda bunga, ya. Kira-kira penyerbukan apa nih? Bunganya masih sejenis ya, masih satu tumbuhan. Tapi bunganya beda, ya. Berada pada beda tempat ya, yang satu bunganya berada di atas, yang satu bunganya berada di bawah. Itu adalah penyerbukan, ya, penyerbukan tetangga. Kemudian yang C kita lihat ya, ada di tanaman yang pertama, ada di tanaman yang kedua, tetapi bunganya masih satu jenis, hanya lain tempatnya, ya, hanya lain tumbuhannya. Maka ini dikatakan penyerbukan silang, benar sekali. Kemudian yang terakhir kita lihat yang bagian D, ya. Pada pohon cabai ini ternyata warna bunganya yang satunya putih, yang satunya kuning, ya. Tapi mereka masih satu jenis. Maka dia dikatakan adalah penyerbukan bastar, benar sekali. Berikutnya, nah, untuk proses perantara penyerbukan itu biasanya ada beberapa perantara. Bisa berupa makhluk hidup atau benda tak hidup yang dapat membantu serbuk sari sampai ke putik suatu bunga. Nah, yang pertama
bisa dengan bantuan hewan. Nah, kalau dengan bantuan hewan ini biasanya punya ciri-ciri tersendiri, yaitu warna mahkotanya mencolok, baunya khas, punya kelenjar madu, ya. Nah, contoh hewan perantaranya itu bisa lebah, kupu-kupu dengan bunga matahari, lebah dengan bunga matahari, seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan bantuan manusia. Nah, biasanya ciri-cirinya ini adalah bunganya itu sulit mengeluarkan serbuk sarinya. Ya, contohnya adalah pada tumbuhan vanili atau salak. Biasanya itu dibantu oleh manusia untuk proses penyerbukannya. Kemudian yang ketiga dengan bantuan angin. Nah, biasanya ciri-ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu angin itu mahkota bunganya itu tidak berwarna. Serbuk sarinya ringan sehingga mudah untuk diterbangkan oleh angin. Dan biasanya itu tidak ada kelenjar madu. Contohnya itu angin dengan tumbuhan padi dan jagung. Kemudian yang terakhir adalah dengan bantuan air. Nah, ini biasanya ciri-cirinya adalah terjadi pada tumbuhan air. Contohnya adalah aliran air dengan serbuk sari tanaman lamun. Nah, ini ya contoh gambarnya. Yang pertama ini dengan bantuan hewan. Kemudian yang kedua itu dengan bantuan manusia, ya, pada pohon salak. Kemudian yang ketiga adalah dengan bantuan angin. Ini ada pada pohon jagung. Kemudian yang keempat adalah dengan bantuan air. Ya, ini pada tanaman lamun. Kita lihat ya. Berikutnya. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Antara lain yang pertama adalah kembang sepatu. Yang kedua, tahu tanaman apa ini? Ya, tanaman jagung. Kemudian yang ketiga adalah ya, pada pohon mangga. Ada banyak juga contoh lainnya ya. Kalian bisa membaca informasi-informasi lainnya juga di buku pelajaran ataupun kalian bisa juga googling sendiri ya dengan bantuan orang tua itu juga bisa. Nah, untuk video nanti kita akan simak sendiri ya. Berikutnya. Nah, sampai di sini kalian sudah paham belum? Apa yang kalian tahu tentang penyerbukan? Ya, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Lalu ada dua proses penting saat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa saja itu? Ya, penyerbukan dan pembuahan. Kemudian yang berikutnya, hewan apa saja yang dapat membantu proses penyerbukan? Ya, ada lebah, ada kupu-kupu, ya. Berikutnya, tumbuhan apa saja yang dapat berkembang biak secara generatif? Ya, ada mangga, ya tadi kembang sepatu. Lalu apa tadi? Bunga matahari, ya, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara generatif atau kawin. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Alat perkembangbiakan jantan adalah benang sari, dan alat perkembangbiakan betina adalah putik. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Perantara dalam proses ini antara lain serangga, manusia, angin, dan air. Pembuahan adalah proses meleburnya serbuk sari dengan sel telur. Nah, untuk pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Untuk tugas hari ini, silakan kalian membaca materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kemudian nanti Bu Ima akan memberikan latihan soal. Hanya latihannya bisa dalam bentuk Google Form atau Word Wall yang sudah Bu Ima berikan linknya ya. Batas waktu pengerjaan sampai dengan pukul 19 malam.